Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang mulia guru kita Bapak Kiai Haji Ramli Jawahir, guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Wasim Muhyiddin, yang mulia Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Zarkasi Yusuf, Bapak Kiai Haji Muhyiddin Marzuki, yang mulia Al-Ustaz Haji Syukri Sawwan, Al-Ustaz Haji Khairuddin Husin, Al-Ustaz Haji Yudi Rahmani, Al-Ustaz Haji Muhammad Naim Syamsudi selaku Ketua DKM Masjid Al-Akhyar, Ustaz Abdul Rahman, dan abang saya Bapak Haji Abdul Ghani. Ya, Bapak-bapak saudara sekalian yang kami hormati, alhamdulillah suasana COVID-19 tidak meluluhlantakan niat kita untuk menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali cuma kita yang dalam sejarah badannya sehat tapi nggak sholat Jumat. Iya nggak? Terasa bener ya, badan sehat, nggak ada kegiatan tapi nggak boleh sholat Jumat. Rasanya kayak orang berak nggak cebok ya. Belepetan. Badan sehat ya, makan semangat, tetapi kegiatan-kegiatan keagamannya di stop semua. Bahkan simbol kemasyarakatan dunia ya, Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, Vatikan, semua libur. Kegiatan-kegiatan ibadah diliburkan. Padahal Allah cuma kirim bala tentaranya itu yang nggak bisa dilihat oleh mata kecuali oleh teleskop yang diperbesar. Itu baru yang kecil tuh. Yang kecil kayak gitu bikin porak-poranda, hancur semua, mati, bahkan ekonomi nyungsep. Bapak sekalian, ini kita 2 bulan lagi kalau masih bertahan semacam ini, tidak ada perubahan, pengusaha-pengusaha besar nyungsep 2 bulan lagi. Jadi resesi kalau ditambah 2 bulan lagi bisa menjadi krisis. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu doa tadi Ustaz Abdul Rahman, mudah-mudahan COVID kita ini bisa Allah segera angkat. Amin. Bapak saudara sekalian, para ahli ulama yang kami hormati, di dalam Al-Quran itu sebenarnya ada konsep tentang new normal, itu ada. Jadi ketika dikatakan di dalam salah satu ayatnya sebagai penutup, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Kata sempurna itu tidak boleh digunakan kalau masih ada celah, ada bagian yang tidak diatur di dalamnya. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ada nggak konsep new normal? Ada. Cuma bentuknya, katanya tidak new normal. Mana itu? Kita lihat sejarah tentang asal muasal nenek moyang kita, Nabi Adam alaihi salam bersama istrinya, anta wa zawjuka fil jannah, ya, engkau bersama istrimu silakan di dalam surga, makan silakan makan, minum silakan minum, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Yang nggak boleh apa Pak? Mendekati. Nah, ternyata Nabi Adam itu sama istrinya itu terpengaruh oleh setan. Bukan cuma mendekati, tetapi dimakan. Nah, ini di dalam
ijtihad aulawi, mendekati saja tidak boleh, apalagi makan. Konsep Al-Quran itu begitu ya, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Yang nggak boleh mendekati, melakukannya boleh. Apalagi ini namanya aulawi. Kalau mendekatinya tidak boleh, apalagi melakukan. Nah, Bapak Saudara sekalian, ternyata Nabi Adam dengan yang menggodanya diusir. Iblis diusir, Nabi Adam diusir. Inilah yang disebut dengan new normal. Kehidupan baru di alam dunia, hidup bersama musuh, tapi harus selamat. Nabi Adam bersama istrinya diusir, tapi musuhnya juga diusir. Dunianya baru, kehidupan baru, bahkan tidak tahu cara bagaimana mencari makan dan lain sebagainya sebelum diajarkan, tapi harus selamat. Apa yang terjadi? 2 kali sudah menjadi pelajaran, karena sebelumnya sudah Nabi Adam dalam catatan sejarah tidak bisa diganggu lagi oleh iblis. Ini menarik kalau kita mau pelajari supaya kita bisa selamat dari COVID-19 ini. Bapak sekalian yang berbahagia, la yudahul mu'min min juhdin marratain. Nabi mengatakan orang mukmin itu tidak akan dipatok ular 2 kali pada lubang yang sama. Nabi Adam sudah terganggu, kalah, dia diusir ke dunia. Di dunia nggak bisa dikalahkan oleh iblis dan selamat. Kenapa? Tidak boleh dipatok 2 kali pada lubang yang sama. Jalan, ada ular, ada lubang, nggak tahu dipatok, ya, hampir mau mati, bawa ke rumah sakit, udah sehat, lewat situ lagi, itu bego namanya. Kalau 2 kali lubangnya sama, ularnya sama juga, masih kena juga, bego namanya. Nah, Bapak sekalian, Nabi Adam itu hebat sehingga tidak terkena lagi. Kenapa dia tidak terganggu lagi oleh iblis? Iblis itu la ya'tiyanna min baini aydihim wa min khalfihim an yaminihim wa syama'ilihim. Sama sama COVID-19 ini. Kata iblis, akan aku datangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, ku ganggu dia 24 jam. Jatuh dia, hancur ke dalam neraka, bukan cuma mati. Kan sama COVID 24 jam. Depan, belakang, samping, atas, bawah, kita semuanya meleng sedikit kena dan gak tanggung-tanggung mati. Nah, Bapak saya sekalian, sama, ada kesamaan. Ya, jadi new normal yang diberikan Allah pada Nabi Adam dengan kita ini sama. Dalam sebuah kehidupan bagaimana kita bisa selamat. Subhanallah, hadirin yang berbahagia, Al-Quran mengatakan cuma satu menjadi petunjuk, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kau jangan mendekati setan kalau mau selamat. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam jangan mengikuti langkah setan. Lihat nih Bapak, secara redaksional kata mengikuti itu orang itu di belakang, nggak boleh. Kata di belakang mengikuti artinya itu jangan mendekat, jangan satu frekuensi, nggak boleh, pasti kena. Buat jarak, jangan mengikut. Kemudian jangan satu frekuensi dalam arti jangan sampai kita dengan COVID itu pada situasi yang sama. Nah, kondisi yang semacam ini tidak mungkin akan pernah dijamin. Subhanallah, Bapak sekalian yang berbahagia, kalau kita bisa semacam ini, insya Allah kita bisa selamat. Ya, mudah-mudahan semuanya yang hadir beserta keluarganya kita semua selamat dari COVID-19. Amin. Bapak sekalian yang berbahagia, oleh karena itu di dalam Islam itu harus ada 2. Faidah farogta fansab. Kalau kau sudah selesai, itu yang dimaksud
selesai itu ibadah, berarti dimensi ibadah. Fansab itu dimensinya dimensi kemanusiaan, ikhtiar. Jadi kalau pengen selamat itu jangan cuma sekedar 3M, ya, memakai masker, menjauh dari, ya, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, jangan cuma sekedar itu. Ini sombong nih. Faiza farauta fansab. Pendekatan yang pertama itu harus ibadah. Apa maknanya? Doa dulu sebelum pakai masker. Doa dulu sebelum cuci tangan. Doa dulu ketika mau kumpul bersama orang banyak. Nah, itu yang di televisi itu sombong semua tuh. Cuma 3M yang digembar-gemborkan harus menjaga, tapi lupa harus berdoa. Ya, doa yang penting. Nah, pertanyaannya, kalau agama Islam itu adalah agama yang sempurna, ada tidak di dalam Islam itu bacaan-bacaan, ritual, jimat, apa saja namanya yang menyebabkan orang bisa selamat dari COVID? Kalau tidak jawabannya, maka tidak layak sempurna keislaman itu. Jawabannya pasti ada. Saya ketika COVID itu pusing, Pak. Islam ini kalau sempurna, Islam ini kalau memang dikatakan sempurna, dia mesti punya jawaban. Cari sana cari sini, ternyata ada dalam sebuah tulisan, ya, karya besar dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, kita ketemukan periwayatan hadis yang sangat luar biasa. Salah seorang sahabat Nabi, ya, Abu Darda, sedang habis kegiatan ibadah bersama Nabi seperti ini kira-kira, halaqah gitu. Maka dia ada orang yang datang dari rumahnya, senggol dia, pulang, kampung kita habis dilahap oleh api, pulang, selamatkan apa yang bisa kita selamatkan, ayo pulang. Dia enak aja jawabnya begini, aku nggak pulang, rumahku nggak akan kebakar api. Bapak kalau ngasih tahu orang gitu, ya, suruh pulang, rumahnya kebakaran gitu, terus kagak mau pulang, kecewa. Ini kalau bahasa Inggrisnya mau mampus nih orang. Dikasih tahu tenang-tenang, nggak mau pulang ya, dan dia bilang rumah saya tidak akan terbakar api. Subhanallah. Pulang orang itu kecewa. Yang kedua bilang, udah mau habis ini kampung, pulang. Enggak, aku nggak pulang, rumahku tidak terbakar oleh api. Bapak saudara sekalian, akhirnya datang yang ketiga, gua nggak mau tahu, tarik aja. Buktiin kalau rumah lu nggak kebakar. Pulang, nggak kebakar rumahnya. Sahabat Abu Darda semuanya habis. Nah ini menarik, kok bisa sih, lu yakin bener? Dia bilang, mengatakan Allah tidak akan melakukan sesuatu yang nabinya sudah mengatakan di situ ada keselamatan. Mayaqulu fis sabah wal masa, ya, thalatha marrat. La yadurruh fi nafsi wa ahli wa mali. Siapa yang baca 3 kali di pagi hari dan 3 di waktu sore, nyawanya tidak akan bisa diganggu, tidak bisa mudarat nyawanya, nggak bisa. Wa ahli, keluarganya nggak bisa. Wa mali, hartanya pun tidak bisa. Rumahnya nggak bisa kebakar api. Hebat orang. Bapak saudara sekalian, mau tahu nggak nih doanya supaya bisa selamat, tidak kena COVID, rumahnya tidak kena maling dan sebagainya, keluarganya selamat? Mau tahu nggak? Mau dong. Mau nggak? Mau. Nah yang ini nih harus ke rumah bawa kambing dulu. Harus ada ijazahnya dulu ya, Kiai Prof. Jawa. Bapak saya sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan ini direkam. Mudah-mudahan ini direkam, saya akan bacakan. Insya Allah selamat Pak, kita insya Allah tidak kena COVID. Tapi jangan sombong, tetap keluar, kita cuci tangan, tetap pakai masker, tetap jaga jarak. Dan pagi setelah sholat subuh baca, setelah sholat maghrib baca.
Ya, bacanya 3 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allahu kan wa man lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Bacanya 3 kali. Pagi baca. Tadi saya baca di sini. Insya Allah kita selamat semua. Amin. Harus yakin. Sore juga insya Allah. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung dari segala keburukan, efek, akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Salah manajemen, salah perhitungan, salah tidak adab kepada Allah, tidak ada Rasulnya. Itu punya efek. Wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha. Dan aku berlindung dari seluruh binatang yang kau pegang ubun-ubunnya. Macan mau datang Bapak sekalian, macan mau nerkam kita, lapar perutnya. Ketika kita baca itu, insya Allah kabur. Ular, jelas dia mau memakan kita, maka ketika itu dipegang ubun-ubunnya, dia tidak mendekat. Termasuk corona, insya Allah ubun-ubunnya dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bakalan kena, nggak bakalan kena. Harus yakin, saya yakinnya sahabat Abu Darda. Bapak yakin nggak? Harus yakin. Nih ngomong yakin, kita cerita dulu untuk sebelum kita teruskan. Tahun 65 sampai tahun 70 saya masih kecil gitu. Kalau taraweh itu, ya saya posisi rumah saya itu dekat Kiai Haji Zainuddin Hamzat gitu, Haji Awam. Sholatnya dulu masjid itu ke Masjid Himatul Masakin. Ya, sholatnya jauh tuh di dekat Jalan Bacang, dekat Mayeski. Masjid cuma satu. Itu kalau mau masuk taraweh ada yang jaga itu. Kalau sekarang mitra Babinsa, badannya gede gitu, perutnya gitu. Semua orang yang hadir mau taraweh boleh pukul, boleh tendang, mau tangan, mau pakai, mau besi, mau pakai apa aja boleh. Dia cuma ketawa-ketawa doang. Udah capek ya. Antemin semua kita tendang pukul, dia diam aja. Antri Pak yang mau mukul. Ya, jadi ini saya cerita fakta dan saya pelaku sejarah. Saya itu di rumah latihan Pak mukul dia, kalau kagak bisa-bisa. Gak bisa-bisa. Lama-lama saya gede, saya dewasa, saya mulai remaja, saya bilang, Pak Sampak, jangan menika sakti mendraguna niku moco menopo. Ya, ini bahasa Prancis ya. Pak Sampak, kalau Bapak kok bisa selamat itu nggak di ngapa-ngapain bacaannya. Le sajane ki aku ki njaluk karo Pak Moki almarhum sing ngajari kuwi. Dia bilang bapak saya yang ngajari. Saya datang ke rumahnya, saya minta amanin dulu yang ngajarin bapaknya. Wah kalau gitu aku minta dong. Ini kan dari bapak saya. Iya, ini ora oleh diwaca ping pindo ping telu, pisan tak wacane kudu hafal katanya. Nggak boleh ditulis, harus dihafal. Ya, ikutin aku. Dia bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Saya bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Saya ketawa Pak, jangan bercanda Pak Sampak. Itu doa masuk WC. Dia bilang, ora, aku serius kuwi kok pakmu ning kuwi ki rapopo aku. Tapi karena dia yakin gak mempan dibaca. Ini yang dimaksud dengan harus yakin Pak.
Bapak tadi seperti sahabat Abu Darda, enggak bakalan rumah saya tidak akan kena. Kenapa? Nabi sudah bilang mengatakan, la yadurrahu fi nafsi wa ahli wa mali. Tidak akan bisa dimudaratkan nyawanya, kecuali memang sudah waktunya. Keluarganya nggak bisa, hartanya nggak akan terbakar, karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak sekalian, ini yang sebenarnya menjadi sangat penting kita dengan new normal. Jadi dahulukan berdoa sebelum ikhtiar. Jangan cuma ikhtiar doang, sombong. Berdoa. Ada lagi bacaan riwayat lagi yang Bapak, kalau tadi itu di Hizbul Latif ada bacaan itu. Ada lagi di dalam hizib itu dibaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu juga yang lebih pendek. Ya, sama insyaallah manfaat. Nah, kadang-kadang kita lupa di dalam berikhtiar itu. Apalagi sekarang nih Bapak sekalian. Kondisi Covid sekarang ini ternyata anak-anak sekolah itu yang sudah 7 bulan hampir masuk ke 8, istrinya, ibunya nggak siap, mati 2 orang. Bahkan ada 1 anak SMP yang gantung diri, bunuh diri. Kenapa? Nggak sanggup online, pusing dia online. Saya juga nggak tahu nih, kalau di sini ada ahlinya, tolong juga kasih tahu. Saya kalau ngajar di kampus itu 3 kelas, dari setengah 8 pagi sampai jam 12.30 itu. 3 kelas itu nggak jadi masalah, capek itu biasa. Tapi semasa pandemi ini, Zoom meeting itu, baru 2 kelas saya sudah lelah, capek, otaknya rada-rada nggak enak. Bahkan anak-anak saya tanya, kalian capek nggak? Capek Pak, lelah Pak. Baru 2 kelas. Jadi kalau seorang ibu tidak kuat berperan sebagai istri sekaligus menjadi asisten guru di rumah, jangan disalahkan Pak. Jangan-jangan dia juga tidak punya kemampuan untuk itu. Tapi ini ekses. Banyak orang yang di PHK, banyak orang yang usahanya hancur. Walaupun juga ada gambaran 300% naik, ya, wanita-wanita hamil naik 300%. Masakan pandemi ini Pak, ya, 300%. Kenapa? Saking intensifnya Pak. Kerjaan nggak ada, ya, kerjaan nggak ada. Di rumah cuma pakai sarung. Adanya bini. 300% naik. Saya tahu nih Kiai Ramli Jawahir udah nama belum? Nama dia, nama. Kiai Wafi juga gimana? Nama. Nama dia. Subhanallah. Nama. Bapak Ibu sekalian, ini menarik nih untuk kecermatan. Ekonomi rusak. Ya, tadi saya bilang, saya ngomong ini nggak sembarangan Pak. Kebetulan ada, ya, kesempatan saya udah 2 tahun ini di pengajian itu khusus para yang berbintang di pundaknya. Mereka semua komisaris di perusahaan-perusahaan besar, dan dia minta doa. Saya ajarkan itu doanya semacam. Kenapa? 2 bulan dia bertahan ini nyungsep. Yang kita lihat hebat besar itu bakaran gak kuat bertahan. PHK akan semakin berat. Ekonomi susah berkembang, keluarga kebutuhannya tetap berjalan. Ya, bahkan kalau kita lalai bisa kematian. Ini sebenarnya kondisi ini sudah ada di zaman Nabi. Coba kita lihat sejarah 13 tahun ketika di kota Mekah, 13 tahun di kota Mekah, menanamkan akidah di kota Mekah. Itu kondisinya sama seperti ini. Penyebabnya bukan corona. Kenapa? Minoritas di lingkungan mayoritas musyrikin. Zaman itu Bapak sekalian, orang Islam pengikut Nabi Muhammad, kalau ketahuan dipukul aja, ditinju kepalanya, patah nih.
tulang hidung patah, berdarah-darah. Kenapa nggak lawan? 1 lawan 10, 1 lawan 20. Iya mah. Kalau dagang diinjak-injak, diambil, nggak dibayar. Ekonomi susah, menjerit. Kalau melawan, bunuh, dan tidak ada peradilan. Sama kan dengan kondisi kita sekarang. Salah-salah kita meletakkan tidak proporsional, tidak benar, mati. Kondisi sekarang itu ekonomi susah, mau ngapain aja susah. 13 tahun sampai kepada mereka usul kepada Nabi, ya Rasul, sebenarnya kita bisa melakukan perlawanan, kumpulkan kekuatan, kita bisa melawan. Kalau kita tidak bisa menohok mukanya, kita tidak bisa pukul mukanya, sekurang-kurangnya kita cubit, karena sesungguhnya kita tidak boleh diperlakukan seperti itu. Allah turunkan Al-Quran, kufu aidihim, ya Muhammad, tahan tangan mereka itu, nggak boleh ngelawan Pak. Berapa lama? 13 tahun. Kita baru 7 bulan. Udah layak belum 7 bulan menjerit-jerit, sementara yang mengikut Nabi Muhammad 13 tahun mau ngelawan kagak boleh. Kita nih Pak, kalau ingat zaman itu, kita hidup di masa itu, belum tentu kita bisa bertahan 13 tahun mempertahankan akidah. Sekarang ini kita tercuci akidah kita, ibadah kita teruji. Tadi kira saya bilang badan sehat tapi nggak jumatan, berak nggak cebok. Benar. Kondisi ini pernah dialami oleh. Jadi saya ingin mengatakan nggak boleh ngeluh, nggak boleh protes dengan kondisi yang semacam. Kenapa? Di dalam hadis yang sangat sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan beberapa ashabus sunan. Ketika Nabi ngiup, apa bahasa Inggris, bahasa Indonesianya ngiup, dari panas, ngadem, bahasa Betawi juga ngadem, ya. Ngiup, ngadem, berteduh, bahasa Inggrisnya, berteduh dari terik matahari. Ada sahabat Nabi yang nggak tahan. Ya Rasulullah, ala tansurulana. Wahai Rasul, kenapa kau tidak menolong kami? Nggak kuat nih orang nih, sudah 13 tahun. Ala tad'ullah lana, kenapa kau tidak doa kepada Allah? Doamu kabul, doamu diterima. Kenapa nggak didoakan nih supaya kondisinya jangan begini? Bapak sekalian, kalau orang minta dibantu, bisa jadi Nabi nggak bisa bantu karena memang ekonominya susah. Tapi kalau berdoa kan cuma angkat tangan. Kalau berdoa itu kan mudah, nggak pakai modal, cuma energi tubuh saja. Sekarang ini kan orang nanya, mana tuh ulama, mana ustadz yang ngajar di masjid, doanya mana kok nggak kabul? Kenapa corona nggak pergi-pergi? Jangan-jangan wali-wali ini sudah ditutup pintunya, sehingga tidak ada kehormatan bagi mereka. Nih, yang rada ngawur ngomongnya begitu Pak. Sebenarnya kita doa itu kok nggak diterima? Padahal kita sudah bangun sepertiga malam, ya. Padahal kita sudah berpuasa, sudah minta, tapi kenapa masih bertahan? Ini pertanyaan ini mudah-mudahan jadi obat nih buat kita Bapak Saudara sekalian. Bisa jadi obat kita menghadapi kondisi sekarang. Apa jawaban Rasul ketika orang ini minta duha? Kenapa kau tidak menolong kami? Kenapa kau tidak berdoa untuk kami? Nabi menjawabnya dengan cerita. Nabi menyampaikan kisah. Kana rajulun man kana qablakum yufaru fil ard wa yudau ra'su fi. Dulu ada orang yang sebelum kalian, karena perbedaan pendapat dengan politik yang berlaku di zaman itu, maka tanah digali, lehernya ditaruh situ. Apa yang dilakukan? Ditanya, kata Nabi, mau kembali kepada kami, agama-agama kami,
atau tetap ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi baru? Wa yutau bil minsyar, di lehernya ditempeli minsyar. Minsyar itu gergaji besar untuk memotong pohon. Biasanya yang di atas satu, di bawah satu itu namanya minsyar. Gergaji yang besar ditaruh lehernya. Mau kembali kepada agama nenek moyang kita, apa ikut ajaran pengikut dari Nabi? Orang ini Nabi mengatakan, dia mengatakan tetap ikut kepada Nabi. Maka digorok dengan gergaji perlahan-lahan sehingga muncrat darah, keluar bersimbah darah, daging berceceran. Maya sudu zalika andini, sedikit pun tidak bergeser telapak kakinya dari tempatnya, sehingga putus antara kepala dan tubuh. Ini ditonton orang banyak, panggil lagi satu. Mau kembali kepada ajaran kami apa ikut agama yang baru? Kami ikut agama kami. Digorok perlahan. Ada yang wayum satu bil amsyad. Ada di antara mereka yang digaruk tubuhnya itu, amsyad itu garpu besar yang terbuat dari baja. Seperti orang untuk menarik sampah itu tadi, ditarik tubuhnya, daging dari tubuhnya sehingga terkelupas dari dagingnya. Maya sudu dzalika adjini, sedikit pun mereka tidak bergerak. Subhanallah. Kemudian Nabi mengatakan, wallah la yatamanna hadzal amal. Demi Allah, orang yang berangan-angan tentang urusan kita, penderitaan kita. Kalau sekarang, demi Allah, orang yang berangan-angan tentang corona, hatta yasira raqibu min San'a ila Hadramaut, maka fase kehidupan itu harus berjalan seperti orang berjalan musafir dari San'a ke Hadramaut. San'a itu Bapak sekalian Yaman Utara, Hadramaut itu Yaman Selatan. Buka Google, perjalanannya itu 587 km. Ini fase yang mesti dijalankan oleh peran kehidupan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita pengen tahun baru sekarang, ketemu dalam tahun baru, maka mesti tunggu dulu November, Desember, baru tahun baru. Fase itu nggak bisa dilompat, kata Nabi. Ya, awidhi'bu fi ghanami, atau seekor serigala ketika dia menangkap kambing, maka dia harus makan dulu tangkapannya itu. Setelah dia tangkap baru akan ada fase baru. Walakinnakum tastajilun, akan tetapi kalian ini terburu-buru, kata Nabi. Kalian ini pengennya buru-buru cepat, nggak bisa. Serigala itu ketika dia tangkap, biarkan Allah sedang memberi makan kepada serigala itu. Biarkan seorang pengelana itu musafir dari San'a ke Hadramaut dulu, jangan baru ada fase kehidupan baru. Corona ini tidak akan hilang kecuali pada masanya yang sudah ditentukan oleh Allah, berapapun virus dan lain sebagainya. Ya, nah oleh karena itu Bapak, saudara sekalian yang berbahagia, sabar, jangan terburu-buru, dan berdoa yang diajarkan oleh Nabi, kemudian ikhtiar, maka insya Allah kita akan selamat. Amin. Saya mau tanya nih, Bapak-bapak, tadi yang saya bacakan udah hafal belum? Kalau ada yang hafal, maju ke depan, hadiahnya umroh. Ya, umroh, mumpung kota Mekah lagi kosong. Nah, nanti ini direkam ya, nanti cari. Kalau dicari di Wirdul Latif juga ada. Itu kalau mau baca penjelasannya ya dalam syarah Al-Azkar Al-Fathur Rabbani ya. Itu di dalam situ dijelaskan tentang hadis ini panjang lebar. Khasiatnya sangat luar biasa. Mudah-mudahan Bapak sekalian yang berbahagia, saya termasuk mengamalkan itu. Kita mesti yakin. Doa di pagi hari, doa ketika di awal malam, pakai masker, jaga jarak. Kita kadang-kadang ya kurang teliti, walaupun juga kadang-kadang
Ada yang kadang-kadang juga nih, kadang-kadang rada nyeleneh gini Pak. Orang naik motor, ya, pakai motor, pakai helm lengkap, nggak pakai masker, tangkap. Pakai masker, nggak pakai helm, nggak apa-apa. Ini menarik nih. Saya di Bali, Bapak saya sekalian, di Bali. Tahun zaman jebot dulu, zaman ya kuda gigit besi. Di perempatan ya di Bali, mau masuk ke daerah Sange, ada wanita cuma pakai bikini Pak, cuma pakai celana dalam sama pakai BH, naik motor. Dia nggak ditangkap sama polisi karena dia pakai helm. Nggak ditangkap karena peraturan mengatakannya harus pakai helm, tidak harus pakai baju. Nggak ditangkap. Lebih bahaya mana kalau kita melihat dia sama orang yang nggak pakai helm tapi pakai baju di depan kita Pak, mana botoh lagi. Baheno. Nah, Bapak sekalian, ini juga perlu jadi perhatian kita. Jangan berlebih-lebihan, tetapi juga jangan lalai kita. Jangan. Ya, dengan cara yang semacam ini, maka insya Allah kita akan selamat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.